Bismillahirrahmanirrahim. Pemikiran filsafat Islam Ketuhanan Al-Kindi. Pendahuluan, Islam dikenal dunia sejak awal abad ke-7 Masehi, tetapi filsafat Islam baru dimulai awal abad ke-8. Keberadaan filsafat pada masa itu juga menandakan masa kejayaan dunia Islam, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Ammaviyah di Spanyol. Filosof Muslim pertama, Al-Kindi, mencoba bermufakat antara filsafat dan teori agama yang bertujuan memahami beberapa hal yang nyata, pengetahuan tentang kebenaran. Tujuan filsafatnya adalah mencari kebenaran. Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim dengan konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan berdasarkan pada metafisika. Filsafat Al-Kindi memiliki gaya tersendiri. Orientasi filosofisnya adalah tentang keesaan Tuhan. Teori penciptaan alam, bukti keberadaan Tuhan, dan hakikat-hakikat Tuhan. Filsafat ketuhanan menurut Al-Kindi bahwa upaya manusia yang paling terpuji adalah mencari kebenaran melalui filsafat. Sementara filsafat yang mulia adalah filsafat pertama, yaitu upaya mengetahui ilahi pertama, yaitu Tuhan. Tuhan menurut Al-Kindi adalah Al-Wahid Al-Hakikah, esa yang sejati. Sedang esa-esa yang lain terdapat di alam ini adalah Al-Wahid bi al-Majaz, esa yang relatif atau majazi. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi atau Al-Kindus, nama lengkapnya ialah Abu Yusuf Yakub Ibu Ishak Ibn Sabbah Ibn Imran Ibn Ismail Al-As'ad Ibn Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid Bani Abbasiyah. Menurut Fuad Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan yang berpendidikan. Dalam bukunya Ismail Al-As'ad Ibn Qais, beliau telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah, ayah Al-Kindi Ishak bin Sabbah berprofesi sebagai gubernur pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Harun al-Rashid. Masa kekuasaan Bani Abbas, ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad, di bawah naungan Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Sejarawan menjuluki Al-Kindi sebagai filosof Arab karena dia adalah satu-satunya filosof Muslim sejati keturunan Arab. Leluhurnya adalah Yakub ibn Watton yang tinggal di wilayah selatan Arab. Al-Kindi adalah seorang filosof Muslim yang sangat produktif. Dia telah menulis banyak buku yang mencakup berbagai bidang ilmiah. Ibnu Nadim dan Al-Kifti mengatakan bahwa Al-Kindi telah menerbitkan 260 karya tentang filsafat, logika, dan kosmologi. Namun setelah itu hanya beberapa karya Al-Kindi yang sampai ke tangan kita. Seperti sejarah mengatakan, karya Al-Kindi hilang di bawah kepemimpinan Khalifah Mutawakir. Adapun Ibnu Nadim dan Al-Kifti, karya-karyanya diklasifikasikan menjadi 17 bagian, yaitu ada filsafat logika, ilmu hitung, globular, musik, astronomi, geometri, sferikal, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, meteorologi, dimensi, benda-benda pertama, spesies tertentu, logam, kimia, dan lain-lain. Namun selama ini mereka belum melihat langsung buku-bukunya. Mereka hanya menemukan tesisnya dalam terjemahan Latin abad pertengahan. Misalnya Abu Ridah mengedit makalah berjudul Risalah Al-Kindi Al-Falsafah. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi wafat pada 873 Masehi di Baghdad. Ketika masa pemerintahan Al-Mu'tamid, Al-Kindi merupakan ahli dalam banyak bidang pemikiran dan dianggap sebagai salah satu filosof terbesar pada masanya. Al-Kindi diakui sebagai tokoh penting di Eropa selama abad pertengahan. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian mempengaruhi penulis barat seperti Robert Grosseteste dan Roger Bacon. Pemikiran filsafat ketuhanan Al-Kindi. Pemikiran ketuhanan Al-Kindi dibangun atas dasar metafisika, dibicarakan dalam bahasa risalahnya yang diantaranya berjudul tentang filsafat pertama dan keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan yang asalnya bukan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan selalu ada sehingga sangat mustahil bahwa dia tidak ada. Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud yang lain, tidak berakhir wujudnya dan tidak ada kecuali dengannya.
Menurut Aristoteles tentang Tuhan, ia adalah penggerak pertama, tapi Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah pencipta, bukan penggerak pertama. Seperti pendapat yang dikemukakan Aristoteles. Alam bagi Al-Kindi tidak kekal di zaman dahulu, tetapi alam mempunyai awal permulaan yang kekal hanyalah Tuhan. Di dalam filsafat Al-Kindi, Tuhan mempunyai hakikat dalam arti aniyah maupun mahiyah. Tuhan bukanlah benda, dan tidak termasuk benda yang ada di alam. Ia pencipta alam, ia tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak mempunyai hakikat dalam bentuk mahiyah, karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan hanya satu, tidak ada yang serupa dengannya. Ia adalah unik, ia adalah yang benar pertama, al-haq al-awal. Dan yang maha benar, al-haq al-wahid. Ia hanya satu dan semata-mata satu, selain dia mengandung arti banyak. Sesuai dengan ajaran Islam, Tuhan bagi filsafat Al-Kindi adalah merupakan pencapaian dan bukan penggerak pertama. Alam bagi Al-Kindi juga bukan kekal di zaman dahulu tetapi mempunyai awal permulaan. Tuhan adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului wujud yang lain. Wujudnya tidak berakhir, sedangkan wujud yang lain disebabkan wujudnya. Tuhan adalah Maha Esa yang tidak dapat dibagi-bagi dan tidak ada zat lain yang menyamai dalam segala aspek. Tuhan dilukiskan oleh Al-Kindi sebagai sesuatu yang bersifat tetap, tunggal, goib, dan penyebab sejati gerak. Dalam Al-Sinna Al-Uzma, Al-Kindi memaparkan, Al-Kindi berkata, karena Allah Maha terpuji, dia adalah penyebab gerak ini, yang abadi, kodim, maka ia tidak dapat dilihat dan tak bergerak. Penyebab gerak tanpa menggerakkan dirinya. Inilah gambarannya bagi yang memahaminya lewat kata-kata sederhana. Ia tunggal sehingga tak dapat dipecah-pecah lagi menjadi tunggal. Tak terlihat karena ia tak tersusun dan tak ada susunan baginya. Tetapi sesungguhnya ia terpisah dari segala yang dapat dilihat, karena ia adalah penyebab gerak segala yang dapat dilihat. Dalam hal membuktikan adanya Tuhan, Al-Kindi mengemukakan dalil empiris diantaranya sebagai berikut. 1. Dalil barunya alam. 2. Keanekaragaman dalam wujud. 3. Pengendalian alam. Dilanjutkan dengan karya-karya Al-Kindi. Beberapa karya Al-Kindi, baik yang ditulis sendiri atau oleh orang lain, adalah kitab Kimia Al-Itar, kitab Fi Istimal Al-Adad Al-Hindi, Risalah Fi Al-Illah Al-Failai Al-Mad wa Al-Fajr, kitab Al-Su'ad, The Medical Formulary of Acrobadin of Al-Kindi, Al-Kindi's Metaphysics, a translation for Yaqub ibn Ishaq, Al-Kindi's Treatise of First Philosophy. Kesimpulan, pemikiran ketuhanan Al-Kindi dibangun atas dasar metafisika, dibicarakan dalam bahasa risalahnya yang diantaranya berjudul tentang filsafat pertama dan keesaan Tuhan, dan berakhirnya benda-benda alam. Bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama. Alam bagi Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. Filsafat ketuhanan Al-Kindi berasas metafisika. Konsep Tuhan Al-Kindi berdasarkan wahyu. Bukti-bukti adanya Tuhan, ia memberikan dalil empiris. Pertama, dalil barunya alam. Kedua, keanekaragaman dalam wujud. Ketiga, pengendalian alam. Sekian Pak dosen, daftar pusakanya. Oke, terima kasih ya untuk Ibu siapa tadi? Lina ya? Mailinda Pak. Mailinda. Bu Mailinda ya, Ibu Linda ya, terima kasih. Boleh di-share lagi nggak itunya apa tulisannya itu? Sebenarnya karena saya tidak melihat 100%, jadi kelihatan sudah cukup bagus sebenarnya gitu. Cuman memang tadi dari sisi saya ingin daftar pustakanya ada berapa di situ? Coba daftar pustakanya diperbesar, kita lihat ada berapa daftar pustakanya, kemudian penggunaan body note-nya sudah bagus atau belum? Ada berapa? Bisa diperbesar itu daftar pustakanya? Oke, maju sedikit. Dari mana saja itu? Oke ya, yang UIN Malang CID itu dihapus. Kemudian jurnal yang State Islamic Village itu dia bukan jurnalnya tapi judulnya ya. Judulnya. Kemudian Ahmad Fuad yang filsafat Islam itu kalau bukunya ada boleh juga.
Kemudian yang filsafat Islam Predikat Cipta itu kayaknya kalau bukunya ada boleh, tapi kalau nggak ada nggak usah. Kemudian yang terakhir itu Syarif MM itu kalau bukunya nggak ada juga dihapus saja, gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi ininya ke atas. Kita lihat dari sisi body note-nya. Tadi jangan lupa fontnya itu harus sama ya semuanya ya, dibuat Times New Roman. Ya, kemudian ini kan sebenarnya tadi kalau dari sisi pemaparan sudah cukup bagus materinya tentang filsafat ketuhanannya. Nah, kesimpulannya ini juga sudah cukup bagus, artinya pemikiran dari Alkin itu seperti apa. Cuman di sini memang dari sisi penulisnya itu mungkin referensinya ya, referensi dalam bentuk tadi body note-nya itu kayaknya masih kurang ya. Saya lihat kayaknya belum banyak ya, belum banyak gitu ya. Dan itu harus konsisten juga tulisan Alkindi, apakah A-nya besar atau K-nya yang besar, itu dipastikan ya. Jadi ada Alkindi, kalau yang benar sih sebenarnya A-nya kecil, K-nya itu besar, Alkindi gitu ya. Nah, kemudian oke, kita lihat ke atasnya lagi, di bagian atas, kita lihat. Ya, ini saya nggak lihat. Nah, itu kayaknya kelihatan itu tuh, apa kelihatan ngopi dari internet itu dia belum pakai copy paste ya. Kalau pakai copy paste itu nanti background yang warna abu-abu itu dia agak ini apa sih namanya itu akan hilang gitu ya. Nah, di situ dia referensinya belum ada ya, sehingga nanti ditambahkan referensinya memang digunakan ya. Jadi nggak perlu lah yang nggak ada digunakan itu jangan ditulis di situ gitu. Jadi memang betul referensi yang memang digunakan. Secara umum sebenarnya udah cukup bagus. Jadi filsafat ketuhanannya Al-Kindi ya, walaupun nanti yang saya lihat itu yang tidak terlihat itu adalah memang pendapat dari siapa penulis ya itu sendiri. Jadi Bu Melinda harus tulisan kita juga di situ diketik juga tulisan kita gitu. Jadi menurut saya atau menurut penulis gitu itu harus dijelaskan sehingga ya jadinya adalah hasil kita analisisnya setuju atau tidak, nanti juga dibandingkan dengan beberapa pemikiran yang lainnya di analisis, makanya di bab pembahasan. Kemudian kita lihat di pendahulunya kayaknya sebenarnya sudah cukup bagus ya pendahuluan itu, cuman kayaknya perlu tambah satu paragraf lagi deh ya di pendahuluan itu ya, jadi nanti lebih lengkap lagi. Jangan lupa ditulis emailnya setelah nama gitu ya. Nah, ini formatnya sudah kelihatan, udah agak-agak cukup bagus nih. Tinggal itu betul ya, di belakangnya itu agak-agak abu-abu ya. Kelihatan agak abu-abu nggak di belakang teksnya itu? Ada kayak bayangan gitu, itu nanti ngopinya biasanya itu karena dia nggak terlalu kelihatan. Tapi overall Bu Malina sudah cukup bagus, nanti dibaca lagi, direvisi lagi bahasa Indonesianya, kemudian juga referensinya ditambah dengan pakai body note ya, kemudian daftar pustakanya dikembangkan. Secara umum ya sudah cukup. Ya, baik, terima kasih Ibu waktu presentasinya. Terima kasih ya.